Salam jemaat sekalian yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Panarung mengucapkan selamat bagi jemaat sekalian yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berdasarkan himbauan pemerintah dan majelis sinode bahwa ibadah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing atau melewati ibadah online yang dapat diakses melalui Facebook GKI Panarung dan YouTube GKE Outstanding. Persembahan syukur hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bulanan, perpuluhan, dan kolekte kebaktian mandiri bisa disampaikan ke kantor BPH yang bisa dimasukkan langsung ke kotak yang sudah disediakan setiap hari kerja, Selasa sampai hari Sabtu, dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening tabungan Taheta Bank Kalteng nomor 10020.01876.4. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Panarung menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Panarung yang tetap mendukung melalui persembahan syukur yang telah disampaikan kepada Majelis Jemaat GKI Panarung. Mohon tetap tenang, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetaplah bersafaat agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Salam untuk Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus ibadah hari Minggu virtual bentuk pertama. Pendeta dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gerson Effendi MTH. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan.
untuk pelaksanaan ibadah, untuk pelaksanaan salam presbiter, jemaat diminta untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan memuji kembali Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa.
Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan kami dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang 35 sampai dengan 57 dengan judul Ribka dipinang bagi Ishak. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika kau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya,
tolong berikan aku minum." Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawab ayahnya, "Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka." Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama dengan dia. Mereka bermalam di situ. Paginya sudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan meliharanya. Amin.
Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat menjumpai Tuhan bersama dengan segenap jemaat untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, kemudian merenungkannya. Tuntun kami ya Tuhan dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan ini meresap dalam hidup jemaat dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun kami berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30, yang saya bacakan sebagai berikut bunyinya. Mulai ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Selanjutnya ayat yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan yang tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom. Damai Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira, bahkan saya yakin bahwa semua orang pernah mengalami atau merasa serba salah, atau bahasa yang lebih ringan, salah tingkah. Saya kira pasti semua orang pernah mengalaminya. Kalau dalam film Dono Kasino Indro itu berjudul Maju Kena, Mundur Kena. Artinya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang sibuk dengan menilai orang lain, tetapi lupa akan dirinya sendiri. Demikian juga yang dikatakan oleh Yesus angkatan ini. Ya, tidak selalu mampu melihat, walaupun orang sudah berbuat banyak membawa kabar baik, membawa sesuatu perubahan dan kemajuan, tapi mereka melihat semua itu salah. Atau sebaliknya, orang itu bisa menyesuaikan diri, mengikuti selera keinginan orang banyak, tapi mereka juga melihat orang ini salah. Semacam itu kalau kita mau melihat nats ini dalam pencerminannya pada masa kini. Padahal Yohanes Pembaptis seorang pribadi yang baik, hanya kebiasaannya berbeda dengan orang-orang pada waktu itu. Yohanes suka menyendiri, makanannya juga tidak seperti orang, tetapi ia fokus pada tujuan panggilannya, yaitu membawa warta agar semua orang bertobat, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang kita lihat? Ternyata orang tidak melihat himbauan ini. Malah orang mengatakan Yohanes ini sedang kerasukan setan. Demikian juga saudara, Anak Manusia, ia lambang hadirnya Allah di tengah-tengah manusia. Ia Immanuel, Allah beserta kita. Yesus dengan Yohanes berbeda kepribadiannya. Kalau Yohanes suka menyendiri, makanannya madu, belalang. Yesus tidak. Yesus pandai bergaul, dan ia tidak pernah pilih-pilih siapa temannya.
Karena itu dia memanggil para muridnya itu dari kalangan biasa-biasa, sederhana, para nelayan. Ia memanggil pemungut cukai. Bahkan saudara-saudara, dengan anak-anak pun dia penuh perhatian. Ia mengasihi anak-anak, memeluk anak-anak ketika orang tidak ingin kehadiran anak-anak di hadapan Tuhan. Justru Tuhan menyambut anak-anak. Berbeda sekali dengan Yohanes. Tetapi apa yang kita lihat dalam nats ini, hal ini pun salah. Mereka menghakimi Yesus. Mereka katakan Yesus pelahap dan peminum. Saudara-saudara, saya tidak membahas dua kepribadian ini, tapi saya ingin mengatakan inilah satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu cerminan kehidupan yang harus kita hadapi adalah hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh persoalan, hidup ini penuh pergolakan. Karena itu orang katakan hidup ini harus ada dalam perjuangan. Tidak ada orang yang tidak berjuang. Ia harus mampu bertarung dengan tantangan itu, mengalahkannya agar ia tidak terhempas. Tidak pesimis melihat masa depan. Tidak putus asa karena gelombang yang besar melanda hidupnya. Ternyata saudara-saudara, tidak ada hidup ini yang tenang. Walaupun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tidak ada jaminan bahwa ketika kita menjadi milik Tuhan, kita bebas dari problema hidup ini. Karena hidup ini tidak ada yang mulus, tidak ada yang mudah. Semua ada persoalannya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Saya dan sidang jemaat punya masing-masing salib yang harus kita pikul. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi indah ketika kita masuk ke ayat selanjutnya, bagian kedua. Saya baca ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini indah sekali, saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa hidup ini penuh dengan persoalan. Walaupun kita hidup bersama dengan Tuhan, tidak berarti bahwa tantangan itu tidak ada. Memang banyak kita menolak tantangan, menolak persoalan, bahkan kita minta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tuhan tolong sembuhkan saya, tapi kita tidak minum obat dengan disiplin. Tuhan tolong agar anak saya ini punya nilai bagus, tapi anak kita tidak pernah belajar. Kita mau menyuruh Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan banyak khotbah sekarang ini Tuhan jadi suruh-suruhan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang benar saudara-saudara, kita bisa lihat dalam nats ini. Marilah kepadaku. Ini panggilan, ini undangan dari Tuhan. Mengapa Tuhan mengundang kita? Apakah layak kita diundang? Tidak, sama sekali tidak layak Tuhan mengundang kita. Tapi Tuhan mengundang, marilah kepadaku.
Mengapa Tuhan mau mengundang kita? Karena Dia mengasihi kita. Ia ingin kita punya prinsip dalam menjalani hidup ini. Panggilan Yesus ini sama sekali bukan agar kita terbebas dari problema kehidupan, tapi agar semua orang yang letih lesu dan berbeban berat itu punya semangat melihat hari depan, punya keberanian untuk menyelesaikan masalah. Agar ia tidak terlindas, agar ia tidak terhempas oleh banyaknya persoalan yang ia alami. Saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan persoalan lalu kita lari, maka persoalan itu tidak pernah selesai. Di pelarian Anda akan bertemu dengan persoalan baru. Kalau Anda berlari lagi, maka Anda akan menemukan persoalan demi persoalan, tapi tidak pernah selesai. Tuhan Yesus mengundang kita agar kita tidak pesimis, tidak putus asa, tetapi mengalami kelegaan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan ekstra dalam jiwa kita. Bisa dibandingkan dengan Mazmur 138 ayat 3. Aku berseru kepadamu, Engkau mendengar aku, dan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya bahwa seruan kita memang tidak pernah menyelesaikan masalah. Tuhan juga tidak pernah mau menyelesaikan masalah kita, tapi doa kita didengarkan oleh Tuhan, lalu Ia memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu kekuatan dalam jiwa kita. Kita lanjutkan nas ini. Apakah kalau Tuhan mengundang lalu kita selesai pada persoalan? Tidak, ada syaratnya. Jadi Tuhan mengundang kita agar kita mengalami kelegaan di tengah-tengah keletihan kita menghadapi tantangan. Tantangan kita sekarang pandemi COVID-19, banyak akibatnya. Kita tidak bisa ke gereja seperti biasa. Kita harus pakai masker, harus cuci tangan. Pulang dari tempat kerja kita harus cepat buka baju dan mandi agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Dengan syarat di sini. Syaratnya kalau kita ingin memperoleh kekuatan ekstra dari Allah dalam jiwa kita untuk menghadapi tantangan, kita harus mau memikul kuk dari Tuhan. Nah, kuk ini seringkali bisa salah diterjemahkan. Kuk itu semacam beban, gandar itu semacam beban. Tapi Tuhan membuat ini menjadi berbeda. Kuk di sini adalah kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ia bukan beban. Jadi kalau kita berada dalam persoalan hidup, kita tidak mampu menyelesaikannya, yakinlah, serukanlah kepada Tuhan kebutuhan kita. Maka Tuhan akan menambah kekuatan dalam jiwa kita dan mengenakan kuk yang harus kita pikul sehingga kita mampu menanggung problema kehidupan kita. Kita mampu melangkah ke depan. Kita mampu mencapai apa yang mau kita capai, tidak terhenti oleh persoalan. Dan yakinlah di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Akhirnya saya baca kembali sebagai penutup
pelayanan firman Tuhan hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih. Kau sudah menguatkan kami di tengah problemnya kehidupan yang kami alami saat ini. Baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami bergereja, bermasyarakat maupun bernegara. Kami tahu tantangan atau gelombang kehidupan ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lewati. Tetapi tantangan ini sebenarnya jalan pembelajaran bagi kami untuk mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan melewati tantangan ini juga kami tahu kekuatan kami ada pada Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mencapai garis akhir dan kami dapat menang dalam perlombaan. Datang kepada Tuhan seluruh kepenatan, kelesuan yang kami alami diperdamaikan. Kami akan memperoleh kelegaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa buat segenap jemaat GKI Panarung yang sekarang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka tetap semangat menjalani keseharian mereka walaupun sekarang ini serba terbatas. Kau memberkati jemaat-Mu agar mereka tetap Tuhan pakai menjadi berkat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun pandemi COVID-19 ini mengkhawatirkan dan menakutkan kami semua, kami percaya di dalam Tuhan jiwa kami akan dikuatkan sehingga kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini dengan penuh hikmat, mampu berkarya, berbuat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ajarkan kami semua agar tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena pemerintah merupakan wakil Tuhan, itu berarti bahwa protokol kesehatan yang sudah ditentukan itu adalah tangan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami, agar kami tidak terpapar oleh pandemi COVID-19 yang mewabah ke segala bangsa di dunia ini. Lindungi semua warga jemaat-Mu ya Tuhan, jaga pelihara mereka, agar keselamatan yang sudah dianugerahkan terus menyertai langkah kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada persembahan sebagai selaku ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai pengantar persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan pertama Tawarikh 29 ayat 17.
Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dan diiringi oleh nyanyi kidung pujian El Shaddai. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman, dan diakhiri nanti dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas, Pendeta Gerson Effendi, sebagai liturgos Diakon Julianus Lepang, pembaca Alkitab Penatua Christoperos, pianis Esther Nosa Tabela, dan singer Saudari Wiwin Sandan dan Rizky Veronica, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.